Iya, tapi banyak orang Indonesia yang kerja dekat luar negara itu yang tidak berpendidikan tinggi. Iyalah, dia orang ini udahlah pendidikannya tak tinggi, terus susah cari kerja di negara sendiri. Tentulah dia pergi cari kerja dekat luar negeri. Iya, kalau misalnya dekat Singapura, Malaysia, Jepang, Korea beda. Kau dah uzur pun, dah tua pun, kau masih boleh kerja. Beda itu negara orang, bukan negara kita. Di Indonesia ini susah cari kerja. Umur 24 tahun tuh udah tua di Indonesia. Dah susah dari terima kerja dekat mana-mana. Kenapa Indonesia ini tak bisa buat macam negara-negara tetangga ya beda? Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi menyebutkan tidak ada anggaran tunjangan dosen di 2025, baik itu tunjangan kinerja maupun tunjangan profesi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengungkapkan bahwa tahun 2025 tak ada anggaran untuk tunjangan dosen. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur kementerian seperti perubahan dari Diktiristek Dikbud hingga menjadi Diktisaintek. Meskipun peraturan tentang tunjangan dosen sudah ada, namun dalam peraturan tersebut tertulis pegawai tanpa menyebutkan dosen secara spesifik. Meski demikian, Kemendikbudristek sedang berusaha mengajukan anggaran tunjangan bagi dosen kepada Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan dengan total anggaran 2,8 triliun. Proses ini memerlukan persetujuan kedua lembaga tersebut dan penertiban peraturan Presiden Perpres untuk merealisasikan tunjangan tersebut. Memang betul ya beda ya. Orang Indonesia ini banyak yang kuliah tinggi-tinggi tapi gaji tak tinggi. Makanya banyak orang Indonesia yang skill tinggi itu pindah warga negara ke Singapura. Tapi banyak juga orang yang kerja di luar negara itu mereka nih sekolahnya tak tinggi. Tapi kan orang pendidikan tinggi tak semuanya warga Indonesia, Iya, tapi banyak orang Indonesia yang kerja dekat luar negara itu yang tidak berpendidikan tinggi. Iyalah, dia orang ini udahlah pendidikannya tak tinggi, terus susah cari kerja di negara sendiri. Tentulah dia pergi cari kerja dekat luar negeri. Iya, kalau misalnya dekat Singapura, Malaysia, Jepang, Korea beda. Kau dah uzur pun, dah tua pun, kau masih boleh kerja. Beda itu negara orang, bukan negara kita. Di Indonesia ini susah cari kerja. Umur 24 tahun tuh udah tua di Indonesia. Dah susah dari terima kerja dekat mana-mana. Kenapa Indonesia ini tak bisa buat macam negara-negara tetangga ya beda? Engkau ini bukan elit global. Oh, jadi engkau yang elit global? Aku kan followersnya elit global, Indonesia ini memang didesain macam gitu, tak bisa macam negara-negara lain. Engkau tahu tak, sebelum mobil listrik dari negara Cina tuh masuk ke Indonesia, sebelum mereka ini viral, anak Indonesia ini dah ada yang buat mobil listrik. Cuman dia orang ini tak direspon sama pemerintah Indonesia, tidak diapresiasi. Bahkan atlet-atlet yang ada di Indonesia pun banyak yang ditarik dari luar negeri. Berarti budak yang buat mobil listrik tuh udah buat mobil listrik sebelum Elon Musk buat mobil Tesla. Dia dah buat Selo nama dia. Aku lupa lah. Kau carilah nama dia, Ricky Elson. Tak salah aku dekat Google tuh. Macam mana nasib Ricky Elson tuh dekat dunia nyata? Coba korang komen dekat bawah. Ricky Elson, Mike Tyson beda. Weh, Mike Tyson tuh petinju. Ini Ricky Elson, Beda orang. Jadi apalah kata netizen Fufafa tuh tentang nasib dosen yang tidak ada tunjangan? Kalau dekat Malaysia beda, dosen atau pensyarah itu dia orang nih gajinya tinggi. Ini aku baca dari netizen Fufafa nih. Sementara gaji Polri menaik tinggi, kata Nadia Mulyadi. Dijawab sama Rahmax 21, 126 triliun per tahun, tapi kinerjanya kayak tai. Dijawab sama Mamalik. Beli peluru lagi, ganti mobil, bikin event tahunan, ketupat mudik Narataru dan lain-lain. Sama aja pencitraan yang naik terus anggarannya. Dijawab lagi sama Intan Juliani. Tambah buat sok-sokan di Konoha gaya elit untuk anak bini. Dijawab lagi sama Gamis Dress Syar'i. Padahal citra instansinya melorot jauh. Kenapa kenaikan anggarannya tidak dibarengi pencapaian kinerjanya ya? Karena nih beda, pemerintah Indonesia harus mengalokasikan anggaran yang tinggi untuk instansi-instansi macam polisi, angkatan-angkatan, aparat hukum tuh harus tuh ditinggikan supaya kinerja di orang ini lebih baik. Tapi yang terjadi di dunia nyata titik-titik isi sendiri saja.
Ya tak apa-apa, yang penting kan ada perbaikan terus. Tapi macam mana tuh kasus oknum polisi yang di DWP tuh kemarin? Coba buat korang warga Malaysia komen kat bawah. Apa kelanjutan kasus dia? Dah selesai atau belum? Dah dikembalikan belum uang dia? Pengabaian pendidikan dan kesehatan. Adios Indonesia Emas 2045, kata Arji Wahyu. Dijawab sama Dela Rahmi. Welcome to Indonesia Cemas 2045. Dijawab sama Dion Sian with the Race. Nah, itulah pokoknya. Mereka masih berusaha mengajukan anggaran tunjangan 2,8 triliun untuk dosen ke DPR sama Kemenku. Perlu tunggu dulu persetujuan mereka sama Perpres dikeluarin dulu. Dijawab lagi sama Argi Wahyu. Langkah yang abu-abu kepastiannya sejak awal perubahan nomenklatur pemerintah Indonesia kepada kepentingan politik daripada memikirkan akibat terhadap para pegawainya. Musibah yang dialami para dosen di atas adalah satu contoh pengabaian nasib oleh pemerintah. Sekarang nih masalahnya kalau misalnya dosen Indonesia ini keberatan dengan gaji diorang yang tak naik-naik, sama tak dapat tunjangan, ayo dosen-dosen Indonesia, jadilah dosen luar negara saja. Habis buat anggaran makan gratis, beli ATK, kemewahan pejabat, ngasih gaji buta oknum yang banyak itu. Apalagi? Dijawab sama Tulus Wibisono. Anggaplah pegawai pemerintah pejabat dari presiden, menteri sampai pol ke bawah 444 ribu orang. Berarti budget rata-rata per orang 100 juta per tahun. ATK 100 juta per orang emangnya. Dijawab sama Fitriah Karim. Anggaran staf sus dan menteri juga banyak bang. Kalau aku lihat tuh beda, memang kayaknya karena pergerakan operasional di orang kemana-mana nih. Karena kan Indonesia ini luas, harus lewat laut pula. Macam Singapura ini kan tak luas, naik MRT atau LRT jalan kaki pun bisa. Semua lewat darat. Terus kan Singapura ini semuanya tuh berurusan lewat online. Jadi via Zoom atau via apa tuh diorang bisa online. Kalau Indonesia ini kan biasanya diorang nih ada rapat dulu, studi banding atau perjalanan dinas. Makanya diorang nih butuh anggaran yang besar. Tapi kan sekarang Pak Prabowo katanya mau meng-cut off tentang semua anggaran-anggaran perjalanan dinas. Lah itu kan kata Pak Prabowo, anak-anak buahnya belum tentu merealisasikan. Ya kalau gini gimana dong mau ningkatin kualitas generasi penerus, kata Andrew 04. Emangnya kita nih berharap dengan generasi penerus beda? Lah haruslah, Indonesia ini harus ada generasi penerus, Generasi penerus kita nih beda. Sekarang ini lagi nongkrong di kafe, lagi judi online, lagi tiktokan. Dan kebanyakan belum bisa baca dengan tulis beda. Tapi kalau beli iPhone dia orang bisa. Sewa iPhone pun bisa. Nah itulah generasi penerus kita. Kita harus bangga dengan penerus kita, Memang sengaja ya dibikin seperti ini, kata Henry Faturozi. Dijawab sama Sita Yasin. Biar pada bodoh dan gampang dimandatori, jadi miskin. Dijawab sama YP Lugi BN. Iya betul, sedih amat nasib warga negara ini. Sekarang nih Indonesia nak macam mana pun kita tetap harus joget-joget aja. Indonesia ni slow men. Tak mampu bikin mobil macam Malaysia Proton, kita impor aja mobil. Tak mampu ngolah minyak bumi, impor aja dari Singapura. Gedean mana sama anggaran gas air mata, kata Zip Nazib. Gas air mata tuh tak pakai anggaran, tapi dia selalu ada. Apalagi kalau demo-demo kan, tinggal lempar aja. Oh, gas air mata tuh pakai anggaran ya beda. Kalau nggak dianggap pegawai berarti nggak perlu absen finger atau laporan SKP ya, kata Fitmi Galeri. Misalnya dosen pegawai gitu ya. Ya intinya kalau misalnya dosen Indonesia ini tak mampu, kita impor aja dosen dari luar. Bayarnya pakai apa, Indonesia nih beda, pandai lah dia cari anggaran. Pajak lagi dinaikkan. Kena akal-akalan montir lagi aja nih tenaga pendidik, kata Galis Prabawa. Ya terserah lah, penting Indonesia emas tahun 2045. Bingung sama negara ini gembar-gembor Indonesia Emas 2045, tapi bidang pendidikan yang nantinya mencetak generasi berkualitas malah dikesampingkan. Belum lagi korupsi para kepala sekolah dana beasiswa, kata Vindo 45. Kepala sekolah Indonesia yang korupsi ini hanya oknum. Tidak semua kepala sekolah ini korupsi di Indonesia. Lembaga pendidikan kedinasan itu dikurangi anggarannya, split anggaran, kata Abdul Rahman Sarjana. Ya memang harusnya anggaran untuk pendidikan Indonesia itu lebih tinggi setelah kesehatan. Dosen itu bukan pegawainya Kemenristek Dikti. Tapi kenapa seluruh urusan administrasi dosen mengikuti aturan dari Kemenristek Dikti ya? Jadi sebenarnya dosen itu pegawainya siapa? Kata Ganda Syahrul. Dijawab sama Ramadan Izmar. Sertifikasi emang yang ngerjain siapa ya? WKWK Satpam kampus paling pak. Sekarang kalau misalnya tak mau dikasih tunjangan, regulasi tentang dosen Indonesia diganti aja. Diganti sama apa, Fufafa mungkin? Nggak belajar dari era Meiji di Jepang, di mana pemerintahnya jor-joran investasi di bidang penelitian dan pendidikan. Lihat sekarang mereka punya produk-produk yang menguasai pasar. Contohnya dari kamera ada Sony, Fujifilm, Canon, Nikon. Dari hiburan sudah pasti anime dan manga, merchandise dan lain-lain. Terus kendaraan juga ada dari Honda, Toyota, Nissan dan lain-lain. Lah kita bukannya kita yang bodoh,
tapi pemerintahnya yang nggak ada dukungan apa-apa di pendidikan. Indonesia Emas 2045 sekarang hanya jadi angan-angan. Bonus demografi ada tapi kualitas pendidikannya kurang, kata Flex Cup. Ya sekarang kalau misalnya engkau bangga sangat dengan Jepang yang sudah mendahulukan pendidikan, ya engkau pindahlah ke Jepang. Engkau nih macam fufafa kali ngomongnya. Beda, aku nih sempat nak terpilih menjadi ketua Fufafa sedunia. Ngapa kau tak ambil? Aku nih tak ada backingan beda. Nak jadi ketua-ketua nih modal harus banyak beda. Sementara dekat Tanjung Pinang nih mana ada tambang-tambang batu bara. Syukuri sertifikasi karena kalian akan dapat sertifikasi, sedangkan ASN yang lain gak dapat sertifikasi, hanya Tukin, kata KM Budiono Siregar. Dijawab sama Z Maulana, coba riset lagi berapa besaran sertifikasi, bandingkan dengan besaran Tukin. Oh, Tukin tuh tunjangan kinerja. Dan syarat sertifikasi segudang. Sedangkan ASN yang dapat Tukin setelah 100% langsung diterima tanpa syarat. Salam olahraga. Dijawab sama Faisal Azmi. Tahu nggak kalau job desk dosen itu berat dibandingkan yang lain? Ngajar, pengabdian, publikasi, periksa nilai, dan lain-lain. Dosen tuh bukan guru sekolah. Ya sekarang nih kalau misalnya korang keberatan dengan pendidikan Indonesia sampai ke kuliah, kita Indonesia nih downgrade aja pendidikannya macam Amirul yang asli itu, dia SD aja terus.